Sip, oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Dan kali ini kita bakal membahas bagaimana cara merawat salah satu hewan eksotik, mungkin bisa dibilang reptil ya, yang namanya ini adalah bearded dragon. Atau kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia berarti adalah naga berjenggot. Ya, mungkin begitu ya. Nah, bisa dilihat ini katanya. Nah, jadi buat kalian bertanya-tanya, sebenarnya kadal kayak gini bisa nggak sih dipelihara atau susah nggak sih meliharanya gitu kan? Nah, di video kali ini kita bakal bahas bagaimana sih cara merawat bearded dragon ini biar kadal, atau kita sebut sebagai apa ya, biar bearded kalian ini bisa sehat selalu gitu ketika kalian rawat. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama kita harus tahu dulu kalau reptil ini adalah reptil berdarah dingin, sehingga dia harus menyesuaikan tubuhnya dengan lingkungannya, tapi tidak bisa sendiri. Dia harus memiliki lingkungan yang mendukung untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Makanya, tips pertama dalam melihara beardie ini, yang pertama adalah sering-sering untuk dijemur. Nah, buat kalian yang bertanya, aduh gimana ya kalau misalkan di rumahku nggak ada sinar matahari gitu, nggak kena sinar matahari, kalian bisa pakai lampu reptil gitu. Pasti pernah dengar kan lampu reptil itu kayak gimana. Nah, lampu reptil itu jadi bisa sebagai pengganti untuk sinar matahari. Jadi bisa begini ya bentuknya. Nah, untuk penyinarannya berapa lama sih? Nah, kalau misalkan kita pakai sinar matahari langsung, itu sebenarnya sekitar 1 jam itu cukup. 1 jam atau mungkin 2 jam. Yang penting jangan sampai melebihi pukul 11, karena pasti sinar matahari udah beda kan, itu panasnya nyengat banget. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada sinar matahari di rumah dan kalian mau pakai lampu reptil, kalian bisa terangi lampunya sekitar 6 jam sampai 12 jam sehari, biar dia bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Yang kedua, kita menentukan wadah atau tempat untuk memelihara beardie ini. Nah, kita bisa menggunakan akuarium yang mungkin seperti akuarium ikan pada umumnya ya. Dengan catatan kalau kita pakai akuarium, kita harus menutup sisi sampingnya. Biar apa? Biar sinar matahari atau sinar yang masuk ke dalam akuariumnya itu bisa maksimal ke kadal ini, ke beardie ini ya. Jadi nggak banyak sinar-sinar yang terbuang, tapi masuk ke beardie ini, ya kan? Terus buat hiasannya apa aja ya? Nah, buat hiasannya kita sesuaiin sama habitat aslinya. Kita bisa tambahin kayu-kayuan, tempat dia bisa merambat, tempat dia bisa mencengkeram-cengkeram pakai kakinya. Terus jangan lupa juga kita harus sediain tempat untuk minum dan makannya. Buat makannya sendiri, dia makan apa sih? Nah, ada perbedaan antara beardie yang masih muda, yang masih bayi, atau yang sudah adult kayak gini. Kalau yang masih muda atau yang masih bayi, itu biasanya lebih banyak makan dagingnya, mungkin serangga ya. Itu kita presentasikan sekitar 80%, dan 20% lagi tuh sayur-sayuran. Nah, kalau misalkan udah segede kayak gini, kita lebih banyak kasih sayuran, jadi ada 80%. Oh, macam kasih banyakin sayuran seperti kangkung mungkin, atau bayam, sayur-sayuran hijau lainnya ya. Buat makannya berapa kali sehari? Kalau buat bearded dragon ini sebenarnya cukup 1 kali sehari aja ya. Dan jangan lupa ketika kalian kasih makan, pastikan kondisinya itu dalam kena sinar, karena pencernaan dia bakal terbantu ketika ada sinar yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kita bisa kasih makan pas misalkan lagi dijemur, atau mungkin lampunya lagi nyala, itu kita bisa kasih makan. Jangan kasih makan pas lagi lampunya dimatiin, karena takutnya itu bakal mengganggu pencernaan si bearded dragon ini. Nah, pasti setiap hewan itu bakal ekskresi kan, atau pasti bakal buang kotoran. Nah, gimana sih cara kita ngurusinnya ketika misalkan akuarium udah kotor nih? Biar akuariumnya gampang bersihinnya, kita harus jangan lupa sediakan alas di akuariumnya atau di tanknya. Seperti misalkan bisa pakai kertas bekas atau pakai koran, itu bisa dipakai. Ketika nanti misalkan udah kotor, itu kita bisa ganti sekitar 3-4 hari sekali lah. Pokoknya kondisional ketika kandangnya sudah kotor. Nah, kita bisa angkat alasnya, kita ganti pakai alas yang baru. Yang penting pastikan kandangnya tetap bersih ya, biar dia nggak gampang sakit juga gitu. Next, kalau misalkan kadalnya atau bearded dragon ini dia mulai kotor juga nih, karena kan di tanknya misalkan itu kotor, akhirnya dia kena juga. Nah, ketika kita ganti alasnya, kita bisa nih rendam si bearded dragon ini. Jangan lupa ya, kalau bisa pakai air hangat biar dia nggak kedinginan juga. Nah, kita rendam sekitar setinggi dadanya aja, jangan sampai kelelep palanya juga. Nah, jangan ya. Kita bisa rendam sekitar sedadanya, dan kita bisa sambil disikat-sikatin juga badannya kalau misalkan badannya kotor, kena kotorannya. Nah, gitu ya. Oh iya, buat yang nanya juga, kadal ini sebenarnya tajam nggak sih? Soalnya kan bisa kalian lihat, nih, ya tuh, badannya
berduri semua. Tajam nggak ya? Sebenarnya enggak sih. Kalau misalkan bagian atasnya lumayan lebih kasar ya, bandingin bagian sampingnya. Bagian atas ini kasar, jadi kalau misalkan kalian lurus searah sama ekornya itu biasa aja. Cuma kalau kalian balik, aduh, nyangkut gitu ya. Masuk palanya juga. Tenang ya, kadal ini biasanya sih lebih ke pasif ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa main, ajak main atau apa, dia nggak akan tiba-tiba langsung lari, nggak kayak kadal-kadal di pohon-pohon gitu ya. Jadi tenang aja, kadal ini insya Allah lebih enak sih buat diajak main. Yang penting kan tetap hati-hati ya, karena takutnya dia ngapa-ngapain. Kadal ini kan takutnya kadalnya bakal tiba-tiba loncat atau apa ya. Makanya jangan lupa ketika kita siapin kandang buat dia, jangan lupa untuk sediain tutup juga, takutnya dia malah loncat atau apa. Tapi pastikan tutupnya juga yang bisa menghasilkan sirkulasi udara, jangan yang rapet-rapet banget gitu, jangan. Kalau misalkan kalian beli akuarium yang akrilik, biasanya ada tutup bawahnya kan, dan itu udah ada bolongan-bolongannya biar sirkulasi udaranya tetap terjaga. Nah, kalian bisa pakai itu. Dan ketika dijemur, kalian bisa buka tutup kecilnya aja gitu, biar sirkulasi udaranya makin baik juga, biar dia nggak kepanasan gitu ya. Ya kan? Ya gitu. Oke, selanjutnya, karena kadal ini kalau misalnya dilihat doang bosen ya, kalian bisa kok ajak main dia. Kalau misalkan ada waktu kosong gitu, kalian bisa ajak main dia. Misalkan bisa taruh di pundak ini, dia nggak akan langsung lari juga gitu kan. Atau mungkin taruh di atas kepala. Kalau misalkan kalian yang bener gabut gitu kan, pengen ada temen main, kalian bisa ajak main kadal ini aja, biar dia nggak bosen juga kan di kandang. Apalagi kalau kandang kecilan, pokoknya dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita bisa ajak buat main. Yang penting jangan ajak main pas lagi dijemur sih, takutnya dia malah tiba-tiba buang air dan sangat-sangat bikin kerjaan. Oke, mungkin cukup sekian sharingnya dari aku. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi terkait cara memelihara kadal ini, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Nanti aku bakal jawab secepatnya, dan biar kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara merawat hewan dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like kalau misalkan video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!